Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membicarakan tentang air, yang mana air ini adalah media untuk melaksanakan taharah, dan salah satu taharah adalah berwudu. Jadi salah satu syarat berwudu menggunakan air yang mutlak, suci lagi mensucikan. Dalam hal bab wudu ini kami akan uh, membawakan materi pembelajaran dengan membuka kembali buku yang pernah kami tulis, yaitu buku tentang materi pelajaran itu sebagian dari iman, yang mana ini kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama adalah tentang pengertian wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan elok. Jadi kita perbesar. Wudhu menurut bahasa atau menurut kamus artinya bersih dan elok. Juga artinya indah. Ada yang mengatakan sinar, itu di kamus Al-Munawwir, kamus bahasa Indonesia. Kata wudhu menunjukkan perbuatan wudhu tersebut. Sedangkan wadu berarti untuk berwudhu, air untuk berwudhu. Kita sering mendengar istilah ada waduk, kayak waduk. Waduk itu mungkin berasal dari kata waduk ini. Yang sebenarnya waduk itu adalah air untuk berwudhu. Orang yang berwudhu disebut mutawaddi. Sedangkan menurut hukum syarak atau hukum Islam, yang dimaksud dengan wudhu itu adalah membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Sedangkan hadas menurut bahasa ini artinya baru, berdasarkan kamus Arab Indonesia, sebelum manusia dilahirkan ketika masih dalam rahim, yang masih dalam keadaan suci atau fitrah. Ia tidak pernah buang air besar atau buang angin atau buang air kecil, juga tidak pernah junub. Keadaan itu baru, ya baru setelah ia lahir. Nah, maka keadaan tersebut disebut hadas. Yang secara bahasa ya artinya baru, tadi secara bahasa artinya baru tadi. Nah, jika seorang mukallaf ini adalah orang yang sudah dibebani hukum syariat atau taklif bagi orang-orang muslim yang sudah balik berakal, yang sudah mengetahui baik buruk maupun sunnah dan wajib suatu perbuatan ibadah. Jadi seorang yang sudah mukallaf, maka untuk melaksanakan ibadah salat ia wajib dalam keadaan suci dari hadas ini tadi. Hadas ini yang dimaksud adalah seperti ada yang kita kenal hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar seperti junub, hadas kecil seperti buang angin, kencing misalnya. Agar kembali kepada kesuciannya tersebut, seorang mukallaf disyariatkan untuk berwudu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menerima salat seseorang dari kalian jika ia berhadas sehingga dia berwudu. Oleh karena itu, wudu adalah syarat dari melaksanakan salat. Sedangkan untuk berwudu kita memerlukan air. Maka syarat untuk air untuk berwudu itu adalah air mutlak, suci lagi mensucikan. Tetapi kita di lapangan kenyataannya kita menemukan berbagai macam air, sehingga kita perlu mengetahui kondisi air itu seperti apa. Nah, air ini kita bagi
menurut kadar kesuciannya, menurut kadar kesuciannya, air ini ada yang pertama air yang suci lagi mensucikan. Air suci lagi mensucikan. Ini yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak itu maksudnya air yang tidak terikat oleh sesuatu. Itulah air yang dapat digunakan untuk bersuci. Air ini suci bagi dirinya sendiri, juga dapat dipakai mensucikan yang lain. Contohnya seperti air hujan, air mata air, air sungai, air sumur, dan sejenisnya. Jadi mutlak ini artinya airnya tidak terikat oleh sesuatu. Nanti air yang terikat oleh sesuatu itu mungkin nanti kita akan sampai ke pembahasan tersebut. Ini air yang suci lagi mensucikan. Itu air yang tidak terikat oleh sesuatu, airnya suci dan dapat mensucikan yang lain. Contohnya seperti air hujan, air mata air, air sungai, air sumur, kemudian air sejenisnya seperti air danau. Yang kedua, air mutaghayyir bil mujawir. Ini bahasanya mutaghayyir bil mujawir ini air yang berubah oleh yang mendampinginya. Sifatnya berubah oleh yang mendampinginya. Mujawir ini pendampingnya merupakan suatu benda yang dapat merubah sifat air. Jadi air ini tidak mutlak. Air ini tidak mutlak, tetapi air itu berubah sifatnya oleh benda yang mujawir atau benda yang dapat dipisah. Mujawir ini bendanya dapat dipisah, airnya berubah, tapi benda yang merubah itu dapat dipisah dari air. Artinya dia tidak terikat sebenarnya dengan benda yang merubah itu. Tapi airnya tetap berubah. Apabila benda yang merubah air tersebut bersifat mengikat atau dapat dipisah dari dalam air, seumpama kayu, ini adalah benda yang uh, sebenarnya tidak mengikat air karena dia dapat dipisah. Apabila kayunya diambil, maka status air itu kembali menjadi tidak terikat. Batu misalnya, batunya masih masih bisa dipisah, sifatnya mujawir masih bisa dipisah atau sejenisnya. Maka air tersebut masih dapat dipakai berwudu. Jadi apabila airnya berubah, statusnya turun dari air mutlak. Statusnya turun dari air mutlak karena air mutlak itu airnya tidak terikat. Adapun air yang kedua ini atau jawir ini dia mungkin ada berubah karena sesuatu, tapi yang merubahnya itu adalah sifatnya dapat dipisah seperti kayu, batu, dan sejenisnya. Maka air tersebut masih dapat dipakai berwudu. Air tersebut dapat dipakai untuk berwudu. Asal perubahannya tidak menghilangkan kemutlakan air tersebut. Nah, dalam hal ini Imam Syafi'i berkata, apabila jatuh dalam air sesuatu yang halal, lalu merubah bau dan rasa, dan tidaklah kemutlakan air itu lenyap padanya, maka tidak mengapa untuk berwudu dengan air tersebut. Nah, yang demikian itu bahwa jatuh ke dalam kayu, ke dalamnya, maksudnya ke dalam air itu kayu, kayu apa? Kayunya ini sejenisnya seperti kayu yang berbau. Bisa mungkin kayu garu mungkin, kayu garu. Mungkin ada sedang memegang kayu garu dekat dekat tempat wudhu, lalu jatuh ke tempat wudhu tadi. Sehingga air tadi menjadi berbau kayu garu tadi, atau kayu yang serupa dengan kayu tersebut. Nah, itu kan berubah sudah sifatnya. Tetapi perubahan itu tidak menghilangkan kemutlakan air tersebut. Tidak menghilangkan kemutlakan air tersebut. Maka air itu masih bisa dipakai untuk berwudu. Ini masih dalam kategori air yang suci lagi mensucikan.
derajatnya memang lebih rendah daripada air mutlak tadi, air yang tidak terikat. Selanjutnya air yang jenis bisa untuk bersuci selain air mutlak dan air mutawwir bil mujawir tadi adalah air mutawwir bitul muksi. Mutawwir bitul muksi yaitu air yang berubah, airnya berubah sifat-sifatnya sebab terlalu lama diam. Bisa saja ini dari air mutlak, asalnya airnya mutlak seperti air kolam, kemudian air kolam ini mungkin sudah memenuhi syarat luasnya, lebarnya untuk berwudu, tetapi air kolam ini berubah misalnya karena keruh. Jadi keruhnya sifatnya sudah berubah, tetapi keruhnya tadi karena tanah mungkin. Nah itu. Atau air yang terlalu lama wadah di penampungan yang lama tidak digunakan. Ini mungkin ada perubahan baunya karena terlalu lama tidak digunakan. Tapi dalam hal ini ada Imam Al-Bajuri mengatakan bahwa tidak berbahaya untuk bersuci air yang disebabkan diam lama sekalipun terjadi perubahan yang mencolok. Nah, maksudnya di sini air itu tidak terkontaminasi oleh uh, yang mencampurinya, seperti misalnya masuk ke dalamnya air-air lain, seperti air yang merubah sifatnya ada dibuat cairan-cairan yang berbau sehingga mutlak air itu tidak murni lagi, tidak kemasukan barang yang mengikat air tersebut. Nah, hanya diam, airnya diam saja. Tetapi ada perubahan. Jadi perubahannya ini tidak tidak merubah kemutlakan air tersebut meskipun kelihatannya mencolok. Ini masih bisa dipakai untuk berwudu, tapi ini derajatnya sudah uh, yang ketiga. Ini masih bisa untuk berwudu. Jadi ada tiga macam air, ada tiga macam air yang suci dan mensucikan. Kita ulangi, yang pertama tadi adalah air mutlak. Air mutlak yang suci mensucikan ini adalah air yang tidak terikat oleh sesuatu. Seperti air hujan, air mata air, air sungai, air sumur, dan sejenisnya. Nah, air ini bisa kita peroleh lewat penampungan air hujan, lewat tempat wudhu misalnya, lewat sumur. Kemudian yang kedua derajatnya airnya tidak mutlak, berubah sifatnya, tetapi perubahan itu dikarenakan oleh yang mendampingi perubahan air tersebut adalah mujawir atau yang dapat dipisah, tidak mengikat air tersebut sehingga tidak menghilangkan kemutlakan air apabila bendanya itu diambil seperti kayu, batu, dan sejenisnya. Dalam hal ini ada derajat yang ketiga lagi, air yang dianggap bisa untuk berwudu, masih suci lagi mensucikan, yaitu air yang berubah karena lama diam, karena lama diam. Nah, yang ketiga ini ada menurut pendapat para ulama fikih, ini adalah air yang hukumnya makruh. Artinya kalau ada yang lain, maka lebih baik air ini tinggal. Yang lain maksudnya kalau ada derajat air yang kedua tadi, maka air yang ketiga ini lebih baik ditinggal. Tapi kalau sudah tidak ada lagi air yang terbaik dan hanya ini air yang ada, maka air ini masih dapat dipakai untuk berwudu. Misalnya airnya diam terlalu lama di dalam di dalam tempat panasan airnya. Nah ini sehingga airnya bisa berubah. Tapi kalau cuma itu yang ada airnya, maka itu pun masih bisa untuk berwudu. Kemudian dari derajat kesuciannya, bagian yang kedua ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Airnya suci tapi tidak bisa mensucikan.
Yang pertama ini air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas. Ini maksudnya air yang telah dipakai menghilangkan hadas ini, airnya ini air wudhu pertama. Artinya bukan wudhu yang kedua. Karena kalau wudhu yang kedua itu wudhunya wudhu sunnah. Kalau yang pertama wudhunya wudhu wajib. Jadi orang yang berwudhu pertama kali, kemudian ada air yang jatuh di situ, maka air itu sudah disebut mustakmal. Tapi kalau dia sudah berwudhu, kemudian berwudhu lagi, maka air itu bukan air yang mustakmal, karena bukan dari wudhu wajib. Nah, kita perhatikan di sini ada beberapa pendapat para ulama. Yang namanya mustakmal itu, yang pertama, ini adalah sudah terpakai menghilangkan hadas yang hukumnya wajib. Artinya wudhunya wudhu wajib. Wudhu yang pertama kali, yang sebelumnya dia belum suci. Kemudian dia berwudhu, maka air yang terpakai itu hukumnya sudah mustakmal. Sudah terpakai menghilangkan hadas yang hukumnya wajib. Kemudian air yang terpisah dari anggota tubuh yang dibasuh. Jadi air mustakmal itu airnya yang terpisah dari anggota tubuh yang dibasuh. Misalnya membasuh muka, jadi air dari muka ini yang jatuh inilah yang disebut mustakmal. Apabila dia hukumnya wudhunya wudhu wajib. Kemudian air itu sedikit, yakni kurang dari 2 kulah. Kalau kalau 2 kulah ini kalau kita mengambil dari kitab fikih atau Taqridat As-Sadidah fi Masail Mufidah yang diterjemahkan dalam fikih sistematis, itu 2 kulah itu ada 217 liter. Nah, di sini disebutkan seperti itu. Mungkin ada perbedaan pendapat dengan yang lain. Perbedaan pendapat ini wajar karena dalam hukum fikih itu memang ada perbedaan pendapat. Tapi yang terpenting adalah kita mengikuti pendapat yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i dan Syafi'iyah atau ulama-ulama Syafi'iyah. Bagaimana dalam salah satu buku ini adalah yang ditulis oleh Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah. Kemudian yang selanjutnya tidak ada niat mengambil atau menciduk air. Ini yang disebut iftiraf, saat menciduk air dengan tangan ke dalam wadah air yang sedikit. Jadi syarat air mustakmal itu tidak ada niat mengambil atau menciduk air saat tangan ke dalam wadah air yang sedikit. Maka air itu menjadi mustakmal. Maksudnya tidak ada niat mengambil air ini artinya dia berniat mengambil air di wadah atau tempat wudhu, semisal kalau kita sering pakai seperti ember yang kecil, tidak sampai 2 kulah, ember yang kecil tidak sampai 2 kulah. Nah, kemudian dia mencelupkan tangan untuk menciduk air untuk berwudhu. Dan saat menciduk itu dia tidak ada niat mengambil, tidak ada niat menciduk, tapi niatnya berwudhu, mencelupkan tangan berwudhu. Maka air tadi yang sudah kena tangannya tadi, artinya sudah jatuh di situ, maka air tadi dihukum mustakmal karena tidak sampai 2 kulah atau sedikit, atau gayung kecil. Tetapi apabila ada niat mengambil air atau menciduk air yang disebut ihtiraf, artinya dia tidak berniat berwudu untuk mencelupkan tangan ke dalam air, dia hanya meniatkan mengambil air untuk berwudu, kemudian dibawanya ke sebelahnya, maka air yang di di ember kecil tadi tidak dihukum mustakmal. Jadi untuk yang poin keempat ini kita memang perlu berhati-hati di sini.
karena ini apa namanya, berhubungan dengan uh, keterampilan, keterampilan seseorang dalam uh, meniatkan sesuatu. Karena bisa saja dia lupa meniatkan untuk mengambil air ini, tidak ada niat ikhtiraf ini, sehingga air itu menjadi musta'mal. Tapi kalau ada niat untuk menciduk, mengambil air, jadi bukan untuk membasuh tangan di situ, hanya mengambil air, maka air yang diambil tadi, yang jatuh di luar ember tadi, itulah yang musta'mal. Adapun dalam embernya tadi tidak musta'mal. Ini tergantung niat ini. Jadi kita ulangi, air musta'mal tadi yang pertama itu disebut musta'mal, syaratnya sudah terpakai untuk menghilangkan hadas, hukumnya wajib, hukum hadas wajib, seperti wudhu wajib misalnya, atau mandi wajib misalnya. Yang sudah baru sekali mandi, pertama kali mandi, anggota tersebut terpisah dari anggota yang dibasuh. Jadi air musta'mal itu air yang terpisah dari anggota wudhu yang dibasuh, yang terpisah. Jadi sebelum dia terpisah itu masih belum musta'mal, masih di tangan, belum terpisah, itu belum musta'mal. Kalau dia sudah terpisah dari anggota wudhu, maka yang jatuh itulah yang disebut dengan musta'mal. Air itu sedikit, jadi kurang dari 2 kulah tadi. Kemudian tidak ada niat mengambil atau untuk menciduk air atau iktiraf pada saat menciduk air dengan tangan ke dalam wadah yang sedikit. Jadi kalau keempatnya ini sudah terpenuhi secara bahasa, ini dia berwudu dalam tempat yang sedikit. Nah, kemudian orangnya ini berwudu pertama kali, nah, maka air yang jatuh terpisah dari anggota yang dibasuh tadi, yang airnya kurang dari 2 kulah, yang tidak ada niat untuk iktiraf atau mengambil atau mencedup air di dalam wadah yang sedikit, maka tangan ke dalam wadah air yang sedikit tadi telah membuat air tadi menjadi mustakmal. Air mustakmal ini air yang tidak dapat dipakai untuk bersuci, tapi dia masih suci airnya, tapi tidak dapat dipakai untuk bersuci. Menurut syarat tersebut, bahwa air yang dinamakan mustakmal adalah air yang telah terpisah, yang jatuh dari anggota yang dibasuh pada wudhu wajib, dan jumlah air ini sedikit. Ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Tapi untuk yang karena niat tadi, yang karena tergantung niat tadi, ikhtiraf tadi, maka hendaklah itu perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Dan apabila ingin melaksanakan hal yang seperti itu dilakukan hanya karena darurat saja. Artinya mungkin kita sedang di sawah, tidak ada air, tapi ada satu ember air yang suci lagi mensucikan, tidak ada cibuk ataupun ciduk untuk mengambil air, hanya tangan saja. Maka misalnya menuangkannya pun susah, karena kalau salah tuang habis, maka tidak mengapa mencelupkan ke dalam air, ke dalam ember tersebut. Hanya saja niatnya tadi harus ada niat iltiraf atau niat mengambil air, bukan niat mencelupkan anggota wudhu. Jadi itu perlu kehati-hatian. Itu, tapi di tempat kita mungkin jarang seperti itu. Karena sudah banyak keran ini untuk tempat-tempat kita, mungkin daerah-daerah tertentu, mungkin ilmu ini bisa sangat bermanfaat. Kemudian ada air yang suci tidak mensucikan, air mutaghayyir muqayyad. Muqayyad ini mengikat, lawan daripada mujawir tadi. Airnya berubah sifatnya karena bercampur sesuatu yang suci yang mengikat atau muqayyad dari barang yang tidak dapat dipisah atau mukhalid. Mujawir ini tadi yang terpisah, mukhalid ini yang mengikat. Nah, kemudian yang berubah sifatnya ini karena ada benda yang mengikat ini tadi. Artinya mengikat ini bendanya susah diambil. Tidak seperti kayu dan batu tadi. Ini seperti air susu, air yang sudah tercampur susu. Ini susah, susunya diambil susah. Air yang tercampur teh, tehnya di dalam air itu susah diambil. Kopi, kopi ini susah diambil. Sehingga air itu terikat dengan susu, dengan teh, dengan kopi. Sehingga air itu berubah kemutlakannya. Berubah. Tapi
susu, teh, kopi tadi juga sifatnya suci, bisa diminum masih. Nah, tapi dia berubah karena mukhalid, karena sesuatu yang mengikat. Maka air ini tidak bisa dipakai untuk berwudu karena sifatnya meskipun suci tapi tidak mensucikan. Nah, dalam hal ini ada sebuah pendapat dari Imam Syafi'i dalam kitab Baitul Ulum. Jikalau diambil air lalu dicampurkan susu padanya atau tepung atau air madu, lalu lenyap kemutlakan air padanya. Ini yang perlu dicatat adalah lenyap kemutlakan air padanya. Niscaya tidak dapat lagi berwudu dengan air itu karena air itu telah lenyap kemutlakan padanya. Dan dikatakan air itu air tepung, jadi tidak lagi dikatakan air air hujan, tidak lagi dikatakan air sumur, air ledeng, sehingga berubah namanya menjadi air susu atau dicampur madu terlalu banyak jadi air madu, jadi air teh seperti tadi air kopi. Kemutlakan nama air itu menjadi hilang. Nah, sehingga dia tidak dapat dipakai untuk bersuci meskipun airnya suci, nah, tapi tidak mensucikan. Yang terakhir, air yang suci tidak dapat mensucikan adalah air mudhaf. Mudhaf ini air seperti air pepohonan atau buah-buahan seperti air kelapa atau akar yang menggantung. Jadi ini juga tidak dapat untuk berwudu meskipun suci, tapi masih belum bisa mensucikan air yang diperah dari buah-buahan misalnya seperti air kelapa atau akar yang menggantung. Nah, mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan air. Kita ada dua pembahasan yang sudah kita sampaikan. Ada air yang suci lagi mensucikan, ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Nanti selanjutnya kita akan menyampaikan, kita akan mempelajari tentang air mutanajis. Dan apabila ada komentar dalam video ini, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Apabila ada pertanyaan, juga bisa disampaikan di kolom komentar di bawah. Insya Allah akan kita jawab, dan kita tentunya masih ada ulama-ulama kita tempat kita bertanya apabila kita masih belum bisa menjelaskan dengan baik. Sekian untuk hari ini dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi apabila ada tanggapan silakan dituliskan di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.